Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah. Kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, muatan IPA. Siapkan semangat kalian ya. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.2 tentang pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Sebelumnya, kita harus mengetahui salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Apa yang dimaksud dengan bernafas? Nah, bernafas adalah proses menghirup gas oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Namun, sistem dan alat pernapasan tiap makhluk hidup berbeda-beda. Ayo kita cari tahu bersama sistem dan alat pernapasan yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Pertama, mengenai sistem pernapasan pada hewan, yaitu ada cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Hal ini dikarenakan cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus pada tubuhnya. Permukaan kulit cacing itu tipis, basah, dan berlendir. Hal ini berguna untuk mempermudah penyerapan O2 atau oksigen dari udara. Pembuluh darah yang terdapat di bawah kulit cacing berfungsi untuk mengikat oksigen atau O2 dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Lebih tepatnya, hemoglobinlah yang ada pada darah yang akan mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang membentuk saluran yang lebih halus disebut trakeola. Sedangkan ada spiracle, yaitu ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluarnya udara. Jadi, alat pernapasan serangga, misalnya belalang ya, itu adalah trakea ya. Dan percabangan dari trakea itu disebut dengan trakeola. Lalu ada lubang masuk udara menuju ke dalam tubuh serangga, itu disebut dengan spirakel. Yang ketiga, ada ikan. Alat pernapasan ikan adalah insang. Bentuk insang berupa lembaran tipis berwarna merah muda dan sebagai tempat pertukaran udara. Insang ini dilindungi oleh operkulum, yaitu tutup insang. Nah, ayo kita pelajari cara bernafas ikan ya. Pertama, ketika ikan menghirup udara, itu disebut dengan inspirasi. Caranya yaitu dengan membuka mulut. Jadi mulut ikannya itu terbuka, lalu tutup insangnya itu nanti akan tertutup. Nah, hal ini akan menyebabkan air itu masuk ke dalam mulut ikan. Lalu, ketika ekspirasi atau menghembuskan udara, maka mulut insang itu nanti akan tertutup. Sedangkan tutup insang di bagian samping itu nanti akan terbuka. Nah, lembaran insang akan menyerap O2 dalam air, lalu air beserta CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan itu nanti akan keluar melalui insang. Nah, jadi ketika menghirup udara nanti airnya masuk, sedangkan ketika ekspirasi nanti airnya itu akan keluar tapi lewat insang gitu ya. Yang keempat ada amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di air dan bernafas dengan insang. Namun, saat sudah dewasa, katak bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulitnya. Yang kelima ada reptil. Contoh hewan reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak.
reptil bernafas dengan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Lalu coba kalian amati, gambar yang atas itu adalah gambar kadal dan yang bawah adalah gambar dari ular. Nah, dapat kita lihat ya kalau organ pernapasan atau paru-paru dari kadal itu lebih kompleks dibandingkan dengan yang dimiliki oleh reptil sederhana, misalnya ular. Karena apa? Karena reptil berupa kadal atau buaya itu paru-parunya memiliki belahan dan lebih bertekstur seperti spons, seperti itu ya. Sedangkan jika reptilnya itu berupa buaya, maka kita dapat menemukan seperti di bagian mulutnya itu ada klep atau lubangnya itu dapat ditutup ketika sedang menyelam. Jadi lubang hidungnya nanti akan tertutup ketika buayanya itu sedang menyelam, begitu. Lalu yang selanjutnya ada burung. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru, pundi-pundi udara, dan trakea. Fungsi pundi-pundi udara pada burung yaitu ada sebagai tempat menyimpan udara, mencegah hilangnya panas tubuh, dan memperkeras suara. Jadi kita akan mempelajari dan mengetahui cara bernapas pada burung ya. Yang pertama, udara mengandung O2 atau oksigen masuk ke lubang hidung. Lalu udara itu nanti akan masuk menuju ke trakea. Lalu selanjutnya, sebagian dari udara yang masuk lewat trakea itu nanti akan langsung ke paru-paru dan yang sebagian lagi akan menuju ke pundi-pundi udara. Nah, jika di pundi-pundi udara itu nanti udaranya akan disimpan. Sedangkan jika di paru-paru itu nanti akan langsung diolah untuk bernafas. Nah, saat terbang burung itu tidak menghirup udara ya, melainkan mengambil udara dari pundi-pundi udara yang sudah dimiliki oleh burung. Lalu udara yang mengandung CO2 itu nanti akan dikeluarkan lagi dari lubang hidung seperti itu. Dan yang terakhir ada mamalia. Mamalia atau hewan menyusui itu bernafas menggunakan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya itu dilengkapi oleh katup. Jadi ketika sedang di dalam air, maka hidungnya itu nanti akan tertutup oleh katup itu, sehingga airnya tidak akan masuk ke hidung. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada manusia. Coba perhatikan gambar ini. Pada poin A itu menunjukkan gambar hidung ya. A itu adalah bagian hidung, terus B itu adalah faring, C itu adalah laring, D adalah trakea, E adalah bronkus, F adalah paru-paru, dan yang G adalah diafragma. Kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama yaitu hidung. Pertama kita akan menjumpai lubang hidung. Nah, lubang hidung itu merupakan tempat pertama kalinya udara masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu, ketika sudah masuk lebih dalam, kita akan menemui rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan saluran tempat keluar dan masuknya udara, dan juga sebagai tempat penyaringan tahap pertama. Jadi di situ kan ada rambut-rambutnya. Nah, itu berfungsi untuk penyaringan. Oke, terus selaput lendir. Selaput lendir itu juga ada di bagian rongga hidung ya, yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Dan ada rambut hidung atau silia yang berfungsi untuk menyaring udara yang terhirup. Lalu ada ujung saraf pembau yang berfungsi untuk menerima rangsangan bau dari lingkungan. Dan ada serabut saraf yang menuju ke otak
yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan bau menuju ke otak, sehingga kita dapat mengartikan bau apa yang kita terima. Selanjutnya ada faring. Faring adalah tempat persimpangan saluran pencernaan dan pernafasan. Lalu ada laring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Dan di bawahnya itu ada trakea, yang merupakan tempat penyaringan udara tahap kedua, yang dilakukan oleh silia atau bulu getar. Jadi, silia atau bulu getar itu dapat kita temukan di trakea, yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang lolos dari penyaringan yang ada di hidung. Selanjutnya ada bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea. Lalu di bawahnya ada bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus yang merupakan tempat pertukaran udara. Nah, bentuk dari alveolus sendiri itu bulat-bulat seperti anggur. Dan di bagian alveolus ini kita dapat menemukan kapiler darah. Jadi di bagian alveolus ini merupakan tempat pertukaran udara. Selanjutnya kita akan mempelajari mekanisme pernapasan. Kegiatan pernapasan memerlukan kekuatan otot diafragma dan tulang rusuk. Yang pertama, tentang menghirup udara atau inspirasi. Mekanismenya bagaimana? Yaitu pertama-tama diafragma akan berkontraksi. Diafragma yang berkontraksi itu akan turun. Lalu tulang rusuk juga akan berkontraksi. Tulang rusuknya itu nanti ketika berkontraksi akan terangkat. Hal ini mengakibatkan paru-paru itu menjadi lebih besar, yang mengakibatkan udara yang memiliki oksigen dan mengandung oksigen akan masuk ke paru-paru. Itu disebut dengan fase inspirasi. Lalu fase kedua adalah menghembuskan udara atau ekspirasi. Prosesnya yaitu diafragma itu berelaksasi, yaitu naik, dan tulang rusuk itu juga akan berelaksasi, yaitu mengendur. Lalu paru-paru itu nanti akan mengecil, yang mengakibatkan udara yang kaya akan CO2 itu keluar dari paru-paru. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sedikit ilmunya dapat bermanfaat ya. Banyak kurangnya mohon maaf. Tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.